الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جلاله يا سلطان الغائب 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 يا جلاله يا سلطان يا جلاله يا سلطان الغائب يا جلاله يا سلطان الغائب يا جلاله يا سلطان الغائب يا جلاله يا سلطان
الغائب اللهم انصر نفحات رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انصر نفحات رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انصر نفحات رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم يا كاسر النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفئال ويا رازق العباد على كل خير بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان في آخر الزمان اللهم باسمك القدرة طه يا حي يا قيوم يا غافر نور المغفرة اقضي حاجتي خيرا حفيظا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أعطني محبتك وبقربك وبنفسك وبمعرفتك الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya Allah ya Rabbun Ghafur, detik saat ini kembali kami dan keluarga kami kembali bersimpuh di kaki-Mu. Kembali kami bersujud di haribaanmu ya Allah. Semata-mata kami mohon ampunan ya Allah atas segala dosa dan kezaliman kami. Tolong ampuni dosa-dosa di masa lalu kami, segala dosa yang kami sadari maupun dosa-dosa yang sampai detik saat ini kami belum mampu menyadarinya ya Allah. Ampuni istri dan anak-anak kami, ampuni menantu-menantu kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami. Ampuni ayah bunda kami dan mertua kami, muliakan bahagiakan mereka dunia akhirat ya Allah. Ampuni ahli kubur kami, leluhur-leluhur kami, guru-guru kami dari kami TK ya Allah. Ampuni keluarga kami, keluarga besar kami, dan juga tolong ampuni dosa masyarakat kami. Subhanakallahumma ilma lana wa alamtana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, alhamdulillah sujud syukur kami persembahkan. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami, baik nikmat yang kami sadari maupun nikmat-nikmat yang belum mampu kami menyadarinya, padahal kami telah menerimanya. Semuanya kami haturkan terima kasih, alhamdulillah. Masukkan kami, keluarga besar kami dan keturunan kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang ahli bersyukur ya Allah. Tolong berkahi pengajian di malam ini ya Allah. Berkahi dengan ilmu nafi, berkahi dan rahmat-Mu ya Allah. Hidupkan kembali hati kami ya Allah. Berkahi agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami saksikan, apa yang kami rasakan dan kami alami di malam ini betul-betul menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu. Hidupkan kembali hati kami ya Allah, agar hati ini mampu memanggil-manggil asma-Mu, agar hati ini mampu tunduk merunduk di haribaanmu, agar hati kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Rabbana birahmatika ya Ghafurur Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haq
المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على رسول الحكمة وعلى رسول الأنبياء ونورك السلام طه صلى الله على محمد يا عالم الحكيم الخبير المبين الهادي عالم الغيوب ربنا يا إلهنا والطف بنا يا أسفيائل يا نور اليائل يا أمت يائل كاف ها يا عين صاد برحمتك يا أرحم الراحمين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kami harapkan doa restunya semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam yang telah berpulang ke rahmatullah wa zahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, agar sukses dalam mengemban estafet perjuangan li'i'lali kalimatillah. Dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dimanapun berada, dan semoga senantiasa digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangannya, sehingga langkah kita baik lahir maupun batin dalam perjuangan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita beliau atas diri kita dalam membawa pribadi, keluarga, masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, pembina Majelis Ta'lim At-Tadkir Kaliaren, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Sumarsono, Bapak Kiai Selamat Ma'ruf, Bapak Kiai Rustono, beliau Bapak Kiai Nur Ali, dan juga sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah. Amin Allahumma. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Anang Aminuddin Sarjana Agama beserta ibu dan seluruh keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kepada beliau Gus Al-Mukarram Gus Khalifuddin Alsah, Gus Rafindra Lukman Mbak Aisyah Pangestika, Gus Ahmad
Maulana Najibuddin dan Gus Zaki Arham Aminuddin. Beliau semoga senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan disukseskan perjuangan dalam mengemban amanah li'ilal kalimatillah. Amin Allahumma amin. Kepada Ustadz Ustadzah Ponpes Terpadu At-Tadhkir Kaliaren, santriwan santriwati Ponpes Terpadu At-Tadhkir Kaliaren yang kami banggakan dan kami cintai rahimakumullah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat seiman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami banggakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita awali, kita landasi dengan menghaturkan syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya formalitas yang gugur ke kewajiban, tetapi syukur yang betul-betul sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasul. Tidak dikatakan syukur tatkala hanya dalam lantunan, tetapi syukur yang diawali dari kesaksian hati kita. Syukur yang diawali dari hati yang paling dalam. Ada apa di dalam hati yang paling dalam? Disinilah makomnya ruh dan rasa kita. Sehingga syukur ini adalah satu, ruh kita harus menyaksikan atau ngawerui apa yang diwerui oleh ruh, yang disaksikan oleh ruh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pastikan tugas daripada ruh ini adalah menyaksikan. Dari bangun tidur, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dengan duduk berbaring berjalan menyaksikan tentang keagungannya Allah. Kita sedang di kantor, sedang mengajar, sedang berdagang, sedang bertani, di pasar, di jalan, dimanapun. Tidak boleh lepas kesaksian suci, kesaksian murni, kesaksian awal tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggupkah kita menyaksikan bahwa yang hebat hanya Allah, yang maha alim hanya Allah, yang maha suci itu Allah, yang maha kuasa itu Allah. Menyaksikan setiap saat dan detik, menyaksikan di dalam ruh kita tentang kebesaran Allah. Tatkala ruh ini menyaksikan bahwa dunia ini milik Allah, kita hidup ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan menyaksikan apa alasan kita dilahirkan oleh Allah. Menyaksikan bahwa hidup ini pengabdian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk menghamba. Maka dari itu bahwa makom kita adalah makom penghamba, makom budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi kesaksian di dalam roh kita. Oh, aku ini hanya budake Gusti Allah. Aku ini hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah seorang hamba, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, zikirku, puasaku, hajiku, umrohku, hidup dan matiku, hanyalah aku persembahkan untukmu. La ilaha illallah. Ini yang harus kita tata kembali. Ini yang harus kita luruskan kembali, bahwa betul-betul ruh kita menyaksikan keagungannya Allah. Tugas rasa apa? Rasa ini merasakan. Apa yang harus kita rasakan? Merasakan belian kasih sayang Allah,
merasakan Rahman dan Rahimnya Allah yang tak terbatas, yang begitu dalam, yang begitu luas. Nafas dirasakan ini adalah dari Allah, jantung berdetak ini dari Allah, kita masih selamat ini dari Allah, kita masih diberikan izin untuk tidur dan dibangunkan dari tidur kita. Kita masih mampu menggunakan panca indera kita, lisan masih fasih, mata masih jernih, telinga masih tajam. Semua ini adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala kesaksian ini hilang, sedetik saja kesaksian ini lepas, maka yang terjadi adalah ana khairu minhum. Yang terjadi adalah adigang adigung adiguno sopo siro sopo ningsun. Kesombongan akan hadir, merasa bahwa kita ini hebat, merasa bahwa kita ini pinter, merasa bahwa kita ini suci, merasa bahwa kita ini paling kuasa, merasa bahwa kita ini paling berjasa. Ini disebabkan kesaksian yang macet, kesaksian yang berhenti, menjadikan kesaksiannya menjadi palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana rasa kita ini mampu merasakan belian kasih sayang Allah? Kalau rasa kita selama ini sudah dipenuhi dengan rasa iri, rasa dengki, rasa benci, rasa dendam kesumat, rasa sakwa sangka, rasa resah, gelisah, gundah dan gulana yang bersumber dari ilusi nafsu kita, bersumber dari amarah sufiyah lawamah kita, maka rasa yang sejati, rasa ning Rasul ini tidak akan mungkin muncul di dalam rasa kita, sebab sudah penuh dengan rasa yang bersumber dari hawa nafsu. Maka harus dibersihkan dulu, harus dibersihkan dulu, sebab rasa yang bersih ini adalah kendaraan manusia di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar zikir, belajar sholat, belajar ibadah, belajar berjuang, itu tentunya harus dengan hati yang bersih, dengan ruh rasa yang bersih, baru akan mampu kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Maka mari kita ikrarkan terima kasih di malam ini dengan ikrar bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dan kita wujudkan di dalam perilaku kita, yaitu wujud orang yang bersyukur adalah taqwallah, patuh kepada Allah. Semakin syukur, semakin besar kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Salawat salam mari kita haturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam yang senantiasa setia dalam penghambaan kepada Allah, yang ikhlas mengalahkan kehendak pribadi dan memenangkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah di malam ini sholawat salam ini kita jalankan, kita wujudkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Redaksi awal Rasulullah mengajarkan sholawat adalah tatkala turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya bersolawat? Solawat itu lantunannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi solawat ini punya isinya.
Diterangkan secara singkat oleh baginda Rasul, isi solawat itu aibi kolbin salim. Solawat itu adalah kolbun salim. Ucapannya seperti itu, kaligrafinya sudah jelas, ucapan dan kaligrafinya, sedangkan isinya, ruh daripada solawat, hakikinya solawat adalah hati yang bersih, hati yang salim. Amin Allahumma. Hati yang sudah tidak ada kebencian, hati yang sudah tidak ada resah, gelisah, gundah gulana, hati yang tidak ada kekhawatiran, hati yang tidak resah, gelisah, gundah gulana, tidak iri dengki, tidak dendam kesumat, dan tidak buruk sangka. Itu dibutuhkan perjuangan yang besar, dibutuhkan kebesaran hati untuk mewujudkan kesucian di dalam hati. Saudaraku rahimakumullah. Lalu salam itu apa ya Rasul? Salam itu hasilnya, kalau hatimu sudah bersih, kalau jiwamu sudah bersih, kalau hatimu terbebas dari segala penyakit-penyakit hati, maka jiwamu akan bersih. Engkau menjadi duta kasih sayang Allah, engkau menjadi tajalinya Rahman Rahim Allah, engkau menjadi pangecowantah welas asing Gusti, maka pancaran dalam perilakumu adalah salam selamat. Tanganmu akan selamat, kakimu akan selamat, panca indramu akan selamat. Engkau tidak akan menyakiti hati orang lain, tidak akan mengambil hak orang lain. Engkau akan senantiasa menjaga hati saudaramu. Perilakumu akan selamat, yaitu akhlakul karimah. Modalnya apa? Hati ini harus qalbun salim. Hati ini harus bersih dulu, dengan betul-betul memperjuangkan. Solawat dibaca ribuan kali, ini untuk membangkitkan giroh, untuk menyambungkan mahabbah, ruh dan rasanya Rasulullah, agar bangkit semangat berjuang bagaimana hati kita menjadi baik, perilaku kita bermanfaat. Ini yang ditunggu-tunggu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang layak kita persembahkan keharibaan baginda Rasul. Bukan hanya sekedar ucapannya, tetapi tidak ada wujud nyata dalam perilakunya. Tetapi wujudnya adalah qalbun salim dan akhlakul karimah. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari walaupun sudah tidak di bulan Syawal, kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jadikan sebagai batu lompatan untuk bangkit. Pertama dan yang utama yang perlu kita benahi adalah tauhid kita, adalah tujuan kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul adab kita kepada Allah, etika kita keharibaan Allah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan dengan kesaksian yang nyata kita ini hanya hamba Allah. Sadermo budaya Allah Subhanahu wa taala, salat kita persembahkan untuk Allah. Kita belajar ini kita persembahkan untuk menggapai ridha Allah, bekerja dengan niatan demi ridha Allah. Semua kita niati lillahi rabbil alamin, semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kita beribadah, semakin kita beramal soleh, semakin kita berjuang fisabilillah, semakin kita menjalankan ibadah amal soleh ini akan menjadikan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir zaman ini tipu daya iblis laknatullah luar biasa. Ada manusia yang semakin puasa justru semakin jauh dari Allah, semakin dia sholat jauh dari Allah, semakin dia beribadah dan beramal soleh, semakin berkorban menjadikan dia jauh dari Allah. Sebab apa? Sebab kesaksiannya salah.
Dia tidak membangun sebagai singgasana yang diduduki oleh Allah. Dia tidak membangun keridhaan daripada Rabb-nya, tetapi yang dia bangun adalah egonya sendiri. Yang dia bangun adalah kerajaannya sendiri, sehingga semakin puasa semakin merasa suci. Semakin dia sholat semakin merasa dia hebat. Ini adalah penyakit-penyakit ruhaniyah yang harus dibasmi dengan kesaksian bahwa kita hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah, kita sholat semata-mata demi Allah. Kita ibadah, kita sholat sampai menemukan yakin kepada Allah. Sehingga dalam firman-Nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabbmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu menemukan keyakinan. Sampai keyakinan yang mana? Tingkatan yang mampu kita gapai, alhamdulillah. Sampai yakin walaupun kemarau enggak ada hujan, walaupun rendeng enggak ada panas, walaupun cacian, magian, apapun yang terjadi di alam semesta tidak merubah keyakinan kita akan Tuhan kita. Ini yang yakin. Sembahlah Allah sampai menemukan yakin. Karena apa? Kalau belum menemukan yakin, begitu kita punya duit, kita beribadah yakin kepada Allah, begitu sedang dijauhi duit, tidak yakin kepada Allah. Begitu disanjung yakin kepada Allah, tapi yang hadir cacian menjadikan lemah keyakinannya. Yang hadir kesenangan yakin kepada Allah, yang hadir derita, masalah menjadikan luntur keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan enggak bertuhan, Allah enggak ada, na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana agar menemukan keyakinan ini? Agar menemukan keyakinan yang kuat, sudah dicontohkan guru kita dan eyang guru kita. Tata kembali angan kita, tata kembali muraqabahnya, mindsetnya, bahwa kita sholat, kita beribadah, beramal soleh semata-mata karena Allah. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ibadah justru dapat masalah, tetap jalankan ibadah. Ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertauhid hakiki, bertauhid sejati kehambaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sibuk bagaimana mampu mewujudkan kehendak Allah dalam dirinya, kehendak Allah dalam hidupnya. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kehendak Allah atas diriku ini? Aku harus bagaimana? Aku harus ngapain di dunia ini? Maka orang yang bertauhid secara hakiki yang benar adalah sibuk untuk bagaimana mewujudkan kehendak Allah, mengalahkan kehendak pribadinya. Alhamdulillah. Tetapi tauhid yang palsu sibuk mewujudkan bagaimana kehendaknya ini kabul, bagaimana Allah mengabulkan kehendaknya. Direwangi zikirnya ditambah, puasanya ditambah, sholatnya ditambah, agar hajatnya dikabul oleh Allah. Berdoa memohon kepada Allah, tetapi seakan-akan mengatur Allah Subhanahu. Beribadahlah sampai menemukan yakin. Tidak ada dalam Al-Quran 30 juz beribadahkah, beribadahlah supaya bisa ngobati orang, enggak ada. Beribadahlah agar doamu mandi, enggak ada. Beribadahlah agar kamu jadi sabdodadi, enggak ada. Tetapi manusia terjebak oleh ilusi nafsu, sehingga ibadah yang urusan langit, ibadah yang urusan adalah semata-mata demi Allah, dipaksa untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Na'udzubillah min.
Tidak menjadi sabdo dadi enggak masalah, tidak menjadi orang yang ampuh enggak masalah, tidak menjadi orang yang tahu alam gaib enggak masalah. Tidak menjadi orang yang bisa ngobati orang dengan cespleng enggak masalah. Yang penting kita menjadi hamba Allah dan tetap sebagai hamba Allah sampai akhir hayat. Amin Allahumma. Inilah tipu daya iblis di akhir zaman, sehingga ini menyusup di dalam relung-relung batin manusia yang sebenarnya ibadah adalah untuk kembali kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, tetapi menjadikan ibadahnya dibarter dengan keinginan nafsunya. Bangga kalau doanya dikabulkan, minta hujan langsung turun dan bangga kalau dia itu ucapannya terjadi, bangga sekali. Tetapi tidak bangga hatinya betul-betul tentram menyembah Allah Subhanahu. Inilah yang menjadikan mengapa orang yang ibadah, orang yang sholat, orang yang berzikir kepada Allah sudah puluhan tahun tetapi tidak mampu hidup hatinya, terblokir batinnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat sholat ini diawali dengan wudhu dan tayamum, ini toharoh. Diawali dengan kesucian, membersihkan diri, kemudian niat menghadap Allah, dan sholat itu dibuka dengan takbiratul ikram. Allahu Akbar. Hanya Engkau ya Allah yang maha kuat, aku ini lemah. Hanya Engkau yang maha kuasa, aku ini tidak punya apa-apa. Hanya Engkau yang maha pandai, aku ini bodoh. Hanya Engkau yang maha suci, aku ini hina ya Allah. Tidak hanya ucapan teori, tapi betul-betul merasuk di dalam ruh rasa kita. Baru solat ini akan terbuka. Baru kita membaca Fatihah, membuka keberkahan jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang yang beribadah, orang yang mengabdi kepada Allah, dia belum bertakbiratul ikram maka tidak sah solatnya. Solat yang tidak ada takbiratul ikramnya tidak sah. Mengabdi kepada Allah belum takbiratul ikram, menyerah pasrah kepada Allah, kesombongan masih menjadi-jadi. Yang terlihat tatkala bercermin, yang terlihat adalah kekuasaan dan kehebatan pribadinya, bukan keagungan dari Allah. Ini ciri-ciri manusia yang belum mampu bertakbiratul ikram. Dohirnya dijalankan Allahu Akbar, tetapi belum masuk dalam hatinya, dalam relung jiwanya. Inilah manusia, ngendikani guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan. Ini ciri-ciri hati yang terblokir. Dia menyebut asma Allah tapi hambar hatinya. Dia sholat tapi hambar jiwanya, sebab dia katanya menghadap Allah tetapi dengan berkaca pinggang, merasa hebat, merasa suci, merasa mampu, maka Allah tidak akan membuka pintu gerbang daripada kekhusyuan sholat. Na'udzubillah min. Maka kembali sadari siapa diri kita, sadari kita ini lemah. Jiwa raga ini milik Allah, harta benda titipan Allah, ilmu ini titipan Allah, keluarga ini adalah dari Allah. Apa yang kita miliki dalam dunia? Tidak ada. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semesta seisinya tidak akan menjadi penghalang antara hati kita untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sudah semakin langka di akhir zaman. Banyak menyebut asma Allah tetapi hatinya terblokir, tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Apa akibatnya? Sebab tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, hatinya menjadi beku, hatinya menjadi kaku, hatinya gelap gulita, tidak mampu merasakan khusyuk di dalam solat, tidak mampu merasakan damai di dalam menghamba kepada Allah. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah, mari kita kembalikan
perjuangan hakiki yang pertama dan yang utama. Sebelum kita membangun masjid, sebelum kita membangun pondok, sebelum kita membangun majelis taklim, bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat dan iktikad kita, semata-mata kita menghamba karena Allah, melibatkan Allah di setiap gerak langkah kita. Yakin kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.